Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali dengan saya. Sebelum kita masuki pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nah, ice breakingnya, jika Bapak bilang batuk, maka kalian ini sentuh yang ini batuk. Jika Bapak bilang batik, maka kalian sentuh ini bajunya. Jika Bapak bilang batuk, kalian bilang gitu. Nah, bisa dimengerti? Oke. Siap-siap. Langsung aja ya. Oke, yang pertama batik. Batik Mas, batik. Batuk. Batik. Batuk. Oke. Langsung ya. Nah, pada pertemuan kemarin, pertemuan ketiga, kita sudah membahas tentang hutan gundul dan penyebab hewan langka dan penyebab berkurangnya keanekaragaman hayati, dan juga kita telah belajar tentang manfaat dari konservasi, yaitu ada dari segi ekonomi, ekologis, dan edukasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih lanjut berdiskusi dan mengerjakan LKPD ya, sesuai dengan kelompok yang kemarin. Pedi, yo. Saya garap. Oh iya, nanti. Satrio. So, cukup 3 menit saja. 1 menit saja. Sama susu lah po. Masa. Apa? Enggak, yang pertemuan yang keempat, yang ini. Ya. Sudah? Menit piro iki, Cok? Wis berapa menit ini? Sedikit menit ya. Yo, nunggu itu sih. Sebentar. Nunggu teman-teman ya. Ikut digawa tetap. Menit anjing. Ayo. Padahal DI lho, padahal DI ku suwi, Cok. Sediluk, Cok. Ya, silakan. Oke. Nih. Disuwe-suwekno ya. Suwe-suwekno macam. Sudah? Oke. Kalau sudah mengerjakan KPD dan berdiskusi, sekarang Bapak akan menunjuk kelompok kemarin yang sudah presentasi, yaitu kelompok 1. Yang silakan kelompok 1 perwakilan siapa yang ingin membaca untuk pertemuan keempat? Oke, silakan maju. Nah, untuk kelompok yang lain nanti bisa
tanya-tanya ya, tapi maksimal nanti tanyanya 2 pertanyaan saja. Bisa dimengerti anak-anak? Oke. Pirang menit? Pirang menit? Wih, Jesuwi ya. Ya. Iki lho sing iki ra usah iki pertanyaan kok sing wong sing ya, tingko. Oke, dari presentasi kelompok 1, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Silakan dari Mas Enak Tetet ya. Ya. Saya perhatikan dari kelompok 2 ini ada. Tadi di bagian konservasi eksitu bahwa ada menyebutkan kebun raya Bogor. Padahal kan di sana pohon ditanam langsung di atas tanah terbuka yang luas seperti hutan asli. Ya. Kenapa tidak dimasukkan ke situ? Mohon penjelasannya. Ya. Ini aja dulu. Dari Mbak Isa, dari Nak Isa, silakan dicanangkan dulu. Cukup. Ya, silakan. Oke. Jawab pertanyaan pertama dari kelompok 2. Kebun raya Bogor tetap disebut ex situ karena tumbuhan tambahan di sana bukan asli dari dijual di Bogor, melainkan sengaja dicampur dan dipindahkan oleh manusia di berbagai hutan di luar Jawa seperti daerah Sumatera dan Kalimantan untuk dirawat di Bogor. Jadi kuncinya adalah lokasinya, sudah buatan atau bukan tempat aslinya. Nah, menjawab juga pertanyaan dari
Oke. Jadi seperti itu anak ya, jawaban dari kelompok presentasi berapa? Kelompok 1. Nah, jadi seperti itu. Kenapa kok oh biar duduk boleh. Jadi kenapa kok kebudayaan Bogor itu kok masih disebut ex situ? Kenapa enggak in situ? Karena tadi jawaban dari kelompok 1 sudah benar ya jawabannya, karena tumbuhan asli dari kebun raya Bogor itu aslinya dari Sumatera dan Kalimantan, bukan dari tumbuhan asli endemik dari Bogor. Nah, maka dari itu bisa disebut dengan ex situ. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan dua metode utama konservasi ya, itu ada in situ dan ex situ. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian konservasi, mengenai pentingnya konservasi dan manfaat konservasi itu sendiri. Nah, kali ini Bapak akan mengajarkan metode in situ dan ex situ. Yang pertama ada konservasi in situ. In situ merupakan upaya pelestarian makhluk hidup yang dilakukan langsung di dalam habitat aslinya. Nah, metode ini diterapkan ketika lingkungan alami satwa atau tumbuhan tersebut masih dianggap layak dan mampu mendukung siklus hidup mereka tanpa perlu dipindahkan. Nah, contoh dari in situ itu seperti apa, Nak Ari? Contoh dari in situ, contoh nyata dari in situ. Untuk contoh yang in situ ada seperti Taman Nasional Komodo. Ya, betul. Terus? Taman Nasional Ujung Kulon Banten dan Cagar Alam Rafflesia di Bengkulu. Oke, terus Taman Ujung Kulon tadi itu untuk penangkaran apa? Untuk spesies apa? Untuk spesies badak Jawa. Untuk badak Jawa. Oke, baik. Nah, seperti itu tadi untuk konservasi in situ. Kalau konservasi ex situ adalah upaya pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di luar habitat aslinya dengan cara memindahkan spesies yang terancam punah ke lingkungan buatan yang dikontrol ketat oleh manusia. Nah, di tempat baru ini para ahli akan merawat, mengobati dan mengembangbiakkan secara intens dengan tujuan untuk melepaskan kembali ke alam jika kondisi lingkungan aslinya sudah membaik. Nah, contoh dari konservasi ex situ seperti bonbin, kebun binatang dan kebun binatang lainnya. Nah, siapa yang mau membaca kesimpulan? Mas Tetek mau membaca kesimpulannya? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa upaya pelestarian flora dan fauna maka dibagi menjadi dua metode utama berdasarkan kapasitas, yaitu konservasi in situ dan ex situ. Konservasi in situ dilakukan langsung di dalam habitat aslinya yang masih layak, seperti di Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Ujung Kulon. Sebaliknya, konservasi ex situ dilakukan di luar habitat aslinya dengan memindahkan spesies terancam ke lingkungan buatan manusia karena tempat tinggal asli mereka telah rusak. Contohnya di kebun raya Bogor dan Taman Safari Indonesia. Kedua metode ini tidak perlu dipertentangkan, melainkan saling melengkapi sebagai strategi perlindungan global demi memastikan kekayaan alam Nusantara tetap lestari dari generasi ke depan. Nah, jadi seperti itu kesimpulannya anak ya, sudah bisa dibacakan oleh Mas Tetek. Nah, di Al-Quran juga sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang baik. Oke, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dikerjakan dulu postesnya ya anak-anak ya. Kalau sudah siap, sudah selesai, bilang saja ke Bapak ya. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Usah. Sudah ya? Saya kumpulkan kembali. Oke, sekian dari pembelajaran pada hari ini. Jika ada kekurangan dari tutur kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan.
Kita akhiri pembacaan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pateninan.